Halo, siswa-siswi SMA Katolik Saint Louis 1. Pada materi pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, kalian akan membahas bab karya ilmiah. Tentu karya ilmiah bukanlah sesuatu yang asing, karena kalian pastinya pernah menyusun karya ilmiah saat kelas 10, laporan P5, juga pada mata pelajaran sosiologi, ketika kalian melakukan kunjungan-kunjungan ke desa, kemudian kalian juga menyusun karya ilmiah pada saat membuat laporan praktikum, dan untuk mata pelajaran lainnya mungkin seperti biologi, ekonomi, dan sosiologi di kelas 11 ini. Namun kita akan lebih mendalami strukturnya dan aturan baku karya ilmiah yang tentunya tidak hanya disepakati di sekolah ini saja, tapi juga di jenjang perkuliahan. Karena pada akhirnya kalian tetap akan menyusun karya ilmiah, apapun profesi kalian. Tentu bentuknya bukan hanya skripsi, tesis, dan lain-lain. Tapi artikel jurnal itu pun juga termasuk karya ilmiah. Tapi kita akan bahas lebih lanjut seperti apa karya ilmiah itu. Pengertian ini ada di BKS di halaman 93, bisa dicek. Karya ilmiah merupakan bentuk tulisan yang dihasilkan melalui suatu proses yang terencana, terstruktur, dan berlandaskan kaidah keilmuan. Nah, kita pahami dulu pengertian karya ilmiah pada kalimat yang pertama di paragraf ini. Terencana. Terencana di sini artinya kalian sebagai peneliti punya target untuk mempersiapkan laporan penelitian kalian. Mulai dari penyusunan jadwal, judul, kapan kalian akan memfikskan judul laporan kalian, memfikskan atau memastikan objek penelitiannya seperti apa, prosedur penelitiannya. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah jadwal konsultasi. Kemudian ada terstruktur, yaitu peneliti punya proses pemikiran yang runtut dan sistematis. Maksudnya seperti apa, Ibu? Contohnya, kalau kalian membahas tentang PT, tentang koloid, kalian menjelaskan dahulu mungkin di awal koloid itu biasa masalah umumnya apa? Kalau kita lihat koloid sebagai masalah khusus, jadi masalah umumnya itu apa? Oh, tentang penampilan. Karena kan koloid bisa dilihat ya. Jadi di awal kalian menjelaskan dulu tentang penampilan. Baru penampilan itu apa sih yang bisa dilihat juga? Oh, ternyata koloid yang ternyata mengganggu proses penampilan. Baru nanti dikerucutkan lagi apakah dampak psikologis adanya koloid atau solusi dari adanya koloid, silakan. Kemudian berdasarkan kaidah keilmuan berarti teori-teori pada bab 2 digunakan pada bab 4 sebagai pembahasan. Nah, disinilah muncul nama-nama teori ahli. Contoh misalnya Brule 2025 seperti itu. Jadi kalian jangan hindari memasukkan pernyataan banyak ahli di latar belakang. Oke, kita kuis mini dulu untuk memperdalam. Tadi kan terencana, terstruktur, dan berlandaskan keilmuan. Di sini kelompok Agustia membuat target pengumpulan judul penelitian dan target instansi yang dituju. Jawabannya yang mana? Ya, betul. Terencana ya, karena ada target. Nah, di sini harus menghubungi guru untuk memperoleh jadwal konsultasi laporan penelitian. Nanti saat kalian menyusun laporan penelitian, harapannya kalian menyusunnya juga seperti ini, punya target dan menghubungi guru, entah guru bidang studi atau guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris untuk sering-sering melakukan konsultasi. Kuis mini yang kedua. IU dan kelompok mengambil pemilihan komposisi bahan pupuk petroorganik serta dampaknya bagi tanaman dan karakteristik tanah. Sebagai judul penelitian, kita bisa melihat
Teori yang digunakan mulai dari teori pupuk, teori petroganik, lalu dampak pupuk terhadap tanaman dan dampak pupuk terhadap tanah. Nah, kalau kalian lihat keempat teori ini itu sebenarnya urut ya, mulai dari adanya bahan pupuk. Nah, yang dimaksud dengan pupuk itu apa? Definisi para ahlinya seperti apa? Ya, lalu dijelaskan juga nanti sub teorinya jenis-jenis pupuk. Baru keluarlah ada yang namanya pupuk petroganik. Kemudian pupuk petroganik dijelaskan menurut ahlinya itu apa, komposisinya apa. Nah, kalau kalian lihat judulnya di sini, dampaknya bagi tanaman dan karakteristik tanah. Berarti tandanya perlu ada penjelasan dampak bagi tanaman dan dampak bagi karakteristik tanah. Nah, kalau berdasarkan pola pikir di atas, berarti kelompok IU telah menerapkan ya proses berpikir ilmiah yang terstruktur. Yang ketiga, di kelompoknya Rio dan Anthony mendapat tugas untuk menyusun latar belakang dan mereka sepakat untuk membuat latar belakang dengan pola deduktif. Ya, pola deduktif berarti menjelaskan masalah umum ke masalah khusus. Mereka menjelaskan fenomena dan masalah dari hal yang paling umum ke khusus. Oke, ini deduktif ya. Kira-kira pola berpikir ilmiah apa yang sudah dilaksanakan oleh Rio dan Anthony? Ya, betul. Terstruktur ya. Oke, jadi membuat latar belakang itu tidak lompat-lompat, tapi urut dari mulai yang umum ke khusus. Lalu kuis mini yang keempat. Tiffany mengapresiasi Putra karena pembahasan pada bab empatnya logis. Wah, logisnya kenapa nih? Karena, oke, kita lihat dulu. Mereka mengambil judul penelitian analisis budaya Saparan sebagai media promosi desa wisata Ngelinggo. Mereka menggunakan teori sosioantropologi. Oke, teori ini dijelaskan di bab 2. Oke, membahas nilai sosial komunitas. Putra menegaskan bahwa hasil penelitian seperti makna simbolik arak-arakan dan partisipasi warga berhubungan dengan nilai-nilai sosial desa Ngelinggo. Nah, nilai-nilai sosial ini muncul di teori sosioantropologi. Karena di bab 2 sudah disebutkan, maka hukumnya sah ya jika dipakai di bab 4. Jangan sampai kalian memunculkan teori baru di bab 4 yang tidak dibahas di bab kedua. Oke, kira-kira kalau ini berarti pola berpikirnya, ya betul, berlandaskan kaidah keilmuan. Nah, kita lihat ya, pola pikir peneliti itu seperti apa. Yang pertama, pertama menemukan masalah. Kalian tuh tahu itu masalah dari mana? Karena kalian punya ilmunya, karena kalian tahu yang idealnya itu seperti apa. Ya, kalian melihat itu masalah karena kalian tahu idealnya sesuatu itu bagaimana. Misalnya di Aceh kemarin, kan sungainya karena pasca banjir otomatis airnya keruh ya. Jadi tidak ada akses air yang sesuai standar. Oke. Air bersih. Nah, kalian tahu itu airnya bermasalah apa? Karena kalian tahu standar air bersih siap minum, siap konsumsi itu seperti apa. Baru kalian akan membuat solusi atau mengkaji, kemudian menyusun karya ilmiah, dan akhirnya bisa dipublikasikan. Nah, dipublikasikan ini nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan aturan pada karya ilmiah. Pertama, kita bersama-sama memahami bahwa karya ilmiah itu masalah pada karya ilmiah bukan berarti masalah yang merugikan saja. Oke. Bukan berarti masalah yang merugikan saja, tapi masalah yang menarik untuk masalah yang menarik untuk dipecahkan ya atau dicari tahu. Tahu saja tidak perlu pakai tempe. Oke. Ya. Maksudnya apa, Ibu? Contohnya kalian pergi ke suatu perusahaan, ada limbah gitu. Kalian tidak harus datang ke sana membuat solusi bagaimana cara penanganan limbah, tidak. Tapi kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis jenis-jenis limbah dan dampaknya. Oke, limbah mulai dari limbah yang masih aman sampai limbah yang tidak aman, kategori B3 misalnya.
Ya, lalu persentasenya berapa persen sih setiap tahunnya, setiap produksi itu? Pada setiap kali ton produksi, limbah yang dihasilkan tuh berapa banyak? Itu juga sesuatu yang bisa kalian kaji. Lalu kemudian solusi. Ya, ini solusinya ya. Tidak harus berupa inovasi produk atau rumus baru. Ya, kalau kalian ya Isaac Newton sama Albert Einstein aja baru dapat rumus setelah pencarian yang keberapa ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya, kita lihat di sini. Beginilah situasi terkini di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Rabu 3 Desember 2005, usai diterjang banjir bandang 26 November lalu. Banjir masih mengendang di sejumlah titik, sementara rumah-rumah hancur akibat terjangan bencana. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga, mengingat kerusakan yang terjadi akibat banjir cukup parah. Hingga Rabu, saluran telekomunikasi dan listrik di kota tersebut masih mati. Nah, tuh masalah-masalahnya mulai dari banjir, aksesnya rusak, telekomunikasi juga rusak. Oke, kita sama-sama membahas ya. Kan di sini kerugiannya berupa misalnya eh hmm, masalah yang dihasilkan. Misalnya berkaitan dengan kerusakan infrastruktur di mana-mana ya rusak. Lalu ada trauma psikologis. Ya tentu ada trauma psikologis ya, apalagi bagi mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya sebagai korban jiwa. Nah, di sini kita lihat kerusakan infrastruktur, terus lalu ada trauma psikologis. Apakah berarti kita perlu mengirimkan psikiater, psikolog ke sana, Ibu? Tidak, kalian bisa analisis masalahnya. Berarti misalnya bagaimana? Ya, kalian misalnya bagaimana? Misalnya mulai dari apa saja deh. Apa saja jenis-jenis trauma yang dirasakan oleh korban dampak bencana banjir di jangan terlalu luas. Aceh itu luas, mungkin salah satu kabupaten atau kelurahannya saja. Misalnya di sini Tamiang, lalu misalnya bagaimana proses rekonsiliasi trauma yang dirasakan oleh korban dampak banjir, bla bla bla. Atau kalau kalian tertarik untuk membuat taman bermain ya, karena taman bermain ternyata hal yang esensial untuk misalnya eh, mengobati trauma psikologis. Apakah artinya kalian harus membawa taman bermain, membuat taman bermain ke sana? Tidak. Kalian bisa membuat prototipenya saja dengan memperhitungkan luas atau lokasi daerah yang mungkin strategis dibangunnya. Lalu eh, dengan kondisi yang seadanya, taman bermain ini mau dibuat apa? Misalnya wahana yang dari berbahan plastika atau perpustakaan pojok baca. Ya, begitu. Oke, kita lanjut. Ini yang tadi. Masalah apa saja yang akan Anda temukan? Nah, kalau kalian ke Playlandia, hal apa yang bisa dibahas atau dikaji? Tentunya sesuai mata pelajaran pilihan ya. Jadi kalau kelas C pasti tentang biologi, fisika, kimia, dan matematika. Nah, untuk itu silakan kalian isi di SLC. Kira-kira masalah apa yang bisa dikaji? Apakah mulai dari higienitasnya, keamanannya, dan lain-lain. Ibu mau tahu sudut pandang kalian seperti apa. Lalu kalau ke pabrik semen, apa yang mau dibahas? Nah, bingung kan? Sambil dicari-cari apakah tentang upah minimumnya, tentang kekuatan alatnya. Nah, kita akan ke struktur atau sistematika karya ilmiah. Tapi nanti akan berkaitan juga, akan Ibu sentil sedikit-sedikit tentang kaidah kebahasaannya ya. Ntar,
Oke, sebelumnya kalian sudah ke perpustakaan ya untuk melihat seperti apa gitu kan, karya ilmiah itu sendiri. Ups, bentar. Hmm. Oke, di sini proses produksi klorin dan natrium hipoklorit di PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia terbuka. Oke, ada keterangan laporan apa, jenis karya ilmiahnya, nama penulisnya, ada sekolahnya, alamatnya, dan 2000 ada tahunnya juga ya. Oke, bentar. Kita ke arah kata pengantar ya. Kata pengantar itu berisi ucapan syukur, bisa juga tujuan singkat dari adanya eh, penyusunan laporan ini. Oke, ini dia terima kasihnya kepada, tidak perlu titik dua ya. Oke, mulai biasa jajaran kepala sekolah dahulu, kemudian baru guru bidang studi dan guru-guru lainnya. Juga mungkin pada teman-teman satu kelas, satu kelompok, pada nama perusahaannya. Tuh, kayak ada orang tua dan lain-lain. Oke, kita mulai dari bab satu yaitu latar belakang. Bab pendahulunya ada latar belakang. Nah, ini kita lihat ya. Peran kimia dalam kehidupan sehari-hari sangat besar. Manusia selalu berinteraksi dengan bahan kimia seperti gas oksigen yang dihirup saat bernapas dan gas karbon dioksida. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini isinya bukan kalimat definitif. Kalian boleh mengawali dengan kalimat definitif, namun rasanya sayang ya pada latar belakang kalau diawali dengan kalimat definitif. Multikulturalisme adalah, gak, kalian langsung sajikan datanya apa? Masalah dalam kehidupan nyatanya apa? Ya, oke, ini dijelaskan. Nah, oke, di sini dijelaskan oleh kelompok. Konsep dasar kimia ya adalah, oke, adalahnya ya, tapi isinya tentang apa? Apakah definisi kimia itu punya? Tidak. Oke. Dan ternyata permasalahannya apa? Bahwa kimia itu dipakai di segala jenis bidang kehidupan, aspek kehidupan. Oke. Jadi kalian tuh awal-awal tuh mohon dijelaskan langsung dulu apa namanya, masalahnya apa. Ya baru mengerucut ke misalnya klorin. Oh, di sini ada klorin. Oke. Nah, dari klorin diturunkan ada apa saja struktur kimianya. Nah, paragraf terakhirnya biasanya itu ada paragraf simpulan alasan mengapa akhirnya kelompok membuat judul seperti ini. Melihat banyaknya manfaat klorin cair, natrium hipoklorit dalam kehidupan manusia, eh, ingin dibahas lebih dalam pada laporan studi ekskursi kali ini. Oke, coba kita lihat yang ini juga. Nah, laporan studi ekskursi. Ya nih, ini nggak menjelaskan langsung tentang, ini kan judulnya sistem koloid ya teman-teman. Di sini judulnya itu sistem koloid. Nah, penerapan sistem koloid dalam proses pembuatan Vivo White Hand and Body Lotion. Oke, seharusnya PT tidak pakai titik. Di sini kalian lihat ya, penampilan. Oh, dia tidak menjelaskan sistem koloid itu apa. Di awal paragraf tidak dijelaskan, tapi langsung ke masalahnya. Oke. Nah, penampilan berhubungan dengan make up. Nah, baru dijelaskan bahwa salah satu perusahaan yang menghasilkan make up itu apa? PT Vital Farm. Oke. Nah, PT Vital Farm ini memiliki jenis-jenis benda dan segala macam jenis produk. Oke. Lalu mulai dengan koloidnya apa ya? Begitu ya.
Oke, lalu kemudian muncul kerumusan masalah. Rumusan masalah dari laporan ini adalah tidak pakai titik dua. Bagaimana proses produksi klorin? Bagaimana pemanfaatan klorin cair dan natrium hipoklorit? Nah, dalam rumusan masalah, bisa pertama gunakan kata tanya apa saja, itu boleh, apa saja dahulu. Baru kemudian yang kedua, gunakan kata bagaimana. Tidak apakah, tidak apa. Karena itu pasti jawabannya cuma satu. Sementara kalian itu pada bab pembahasan menjawabnya berparagraf-paragraf. Nah, kalau misalnya rumusan masalahnya sudah satu, maka tujuan penelitiannya, tujuan laporannya juga ada satu. Tapi kok di sini kan ada dua, berarti tujuan penelitiannya itu juga dua, teman-teman ya. Di sini, usahakan tidak menggunakan kata mengetahui atau memahami. Kenapa? Karena kalau mengetahui dan memahami, laporannya nggak muncul, tidak akan muncul. Laporan kan bisa dibaca. Dibaca karena apa? Karena kalian menjelaskan. Ya, jadi dituliskan, menjelaskan proses produksi, mendeskripsikan. Ya, jadi di sini kalian hanya mengganti kata, mohon maaf, mengganti kata tanya menjadi menjelaskan atau mendeskripsikan, sisanya sama. Mudah ya untuk membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian asal judulnya sudah jelas. Karena tentunya eh, tujuan rumusan masalah ini berangkat dari tujuan penelitian. Kita lihat lagi judulnya. Proses produksi. Oke, berarti tentang proses produksi sudah sepantasnya dijelaskan. Ya, sudah sepantasnya dijelaskan. Oke. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya sebenarnya tidak harus seperti ini. Bisa yang pertama untuk pembaca, bisa untuk peneliti itu sendiri, dan bisa untuk perusahaan. Oke, ya di sini kan proses produksi klorin cair. Nah ini perlu ada kan di judulnya ada. Kemudian kan proses produksi terus pemanfaatan klorinnya apa? Nah di sini sama kan, seperti itu pada bab satu. Oke, oke bab satu hanya sampai manfaat penelitian ya. Nah kita lihat di sini judulnya. Kita ke bab 2. Gak bisa ya, sebentar. Kita lihat di bab 2 itu, dari bab satu, bab 2 halaman 101 itu ada kajian teoritis yang berarti teorinya apa, definisi istilah, dan biasanya harus dari buku atau jurnal. Oke. Kemudian penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kita pelajari dahulu, misalnya di sini judulnya proses produksi klorin natrium hipoklorit. Berarti di bab 2-nya harusnya menjelaskan apa itu produksi, apa itu proses produksi, ya. Lalu apa itu klorin, juga jenis-jenis klorin, bagaimana, lalu apa saja natrium hipoklorit itu. Nah, lalu di sini ada mungkin sejarah PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Nah, kita lihat yang ini juga ya. Ini kan judul penelitiannya. Ini penerapan sistem koloid dalam proses pembuatan Viva White Hand and Body Lotion di PT Vita Farm. Berarti menjelaskan dulu kimia, salah satu proses kimia itu apa, lalu sistem koloid itu apa, oke. Lalu proses pembuatannya seperti apa yang dimaksud dengan hand and body lotion, kemudian sejarah PT Vita Farm. Kita lihat ya bab 2-nya apakah sudah tepat. Ya, karena perkembangan zaman itu maju, jadi memang seringkali ada perubahan ya, teman-teman. Oke, tinjauan pustaka, landasan, teori sistem koloid. Oke, mulai dari perbedaan senyawa murni dan campuran. Oke, mulai dari umum sekali. Oke, perbedaan larutan koloid dan suspensi. Oke, nah baru jenis-jenis koloid ada apa saja. Nah, cara-cara pembuatan koloid. Oke. Nah, ini akan lebih bagus kalau misalnya ada ini ya, apa namanya?
sejarah FIFA-nya. Jangan dimasukkan di pembahasan malah ya. Nah, metode penelitian. Kita sudahi dulu yang di sini. Metode penelitian. Eh, belum ya, sampai kajian teoretis, kemudian penelitian terdahulu. Berarti kalau misalnya tadi ada judul proses produksi di proses produksi, mohon maaf. Misalnya tadi judulnya itu proses produksi klorin dan natrium hipoklorit, maka seharusnya dalam penyusunan metode apa penelitian terdahulunya bisa proses produksi klorin di PT, nama PT yang lain, atau proses produksi natrium hipoklorit tapi di PT atau CV atau pabrik yang lain ya. Jadi kalian melihat penelitian yang sejenis, terus sebagai landasan, oh ke- ada nih, lalu keberhasilannya apa, kemudian dijelaskan juga perbedaannya apa. Lalu kerangka berpikir ini bentuknya bagan ya, alur logis. Jadi sebenarnya teori yang sudah kalian pakai di bab 2, silakan dibuat bagan atau mind map dari mulai teori yang paling umum sampai teori yang paling khusus dan kemudian baru muncullah judul penelitian. Hipotesis ini adalah jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya. Ya, diperlukan kalau misalnya sifatnya kuantitatif atau diminta oleh guru bidang studi. Bab 3, jenis dan desain penelitian. Dijelaskan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif menurut ahli adalah baru yang B, subjek penelitian. Sampel penelitian itu digunakan eh, kalau misalnya kuantitatif ya, kalau jika menggunakan pendekatan kualitatif pakai subjek penelitian. Kemudian tempat dan waktu penelitiannya di mana? Teknik pengumpulan datanya apakah dengan wawancara, observasi, angket, tes, atau dokumentasi, ya, atau studi pustaka, yaitu dengan membaca jika bisa. Instrumen penelitian berarti alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oke. Ini misalnya kalau kalian wawancara, kalian jelaskan pertanyaannya apa, dan satu pertanyaan itu dianggap valid kalau misalnya dijawab oleh siapa? Apakah oleh siswa? Apakah oleh direktur? Nah, teknik analisis data, apakah dengan interpretasi kualitatif, yaitu dengan membuat deskripsi, paragraf deskripsi dari hasil wawancara dan observasi, atau misalnya dengan kuantitatif, yaitu menghitung, ya, misalnya program linear, kalian menghitunglah program linearnya itu, atau secara statistik, kalian hitunglah meannya, mediannya, modusnya, simpangan bakunya, rata-rata itu mean ya. Baru hasil dan pembahasan. Nah, menjelaskan di sini ya, tujuan penelitiannya itu ada dua, menjelaskan proses produksi dan mendeskripsikan pemanfaatan klorin. Berarti di bab pembahasannya seharusnya ada dua yang harus dijawab. Oke, kita lihat dulu bab empatnya. Bentar ya. Oke, teman-teman sekali lagi ya, ini kan ada perkembangan zaman, jadi kadang ada perubahan struktur. Tapi kita juga melihat substansinya, oke? Di sini, tadi kan pertanyaan pertama, tujuan pertamanya menjelaskan proses produksi klorin cair. Ya, jelaskan. Oke. Yang kedua, mendeskripsikan pemanfaatan klorin cair. Apakah ada? Ya, ada. Berarti ini betul ya cara mendeskripsikannya secara substansional. Oke. Nah, kemudian bab 5 penutup. Ya, penutup itu berarti yang dari rumusan masalah atau yang dari
bab pembahasan diringkas. Lalu sarannya apa? Oke, saran untuk peneliti selanjutnya, tapi apa yang berkaitan, daftar pustaka dan lampiran. Semua dokumentasi bisa dimasukkan ke situ. Oke, itu untuk struktur. Sebentar. Oh ya, lagi ya. Nah, tapi dari tadi ngomongin tentang jurnal, laporan, Ibu sebenarnya apa sih, Bu? Oke, pertama laporan penelitian ini yang akan kalian lakukan. Lebih fleksibel dalam aturannya. Jadi kadang kalau misalnya kalian membandingkan dengan sistematika laporan di sekolah lain mungkin berbeda, tidak masalah. Makalah atau paper nih, kalau kalian kemarin mencari di perpustakaan, judulnya itu makalah, biasanya berhenti, biasa strukturnya makalah ya. Ya, struktur makalah. Beda dengan struktur laporan atau struktur eh, skripsi. Makalah biasa bab satunya pendahuluannya sudah latar belakang, rumusan masalah juga ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian, apalagi ya? Oh, metodenya, teori, emang. Teorinya sudah di sini. Teori, metode, itu sudah masuk di bab satu. Lalu bab duanya berisi tentang pembahasan. Bab tiganya, penutup. Itulah bedanya dengan laporan yang kalian buat. Karena laporan yang kalian buat itu eh, teori dan metode itu dipisah. Oke, ini struktur laporan atau skripsi ya biasanya. Bab satu, bab dua, bab tiga. Kurang satu. Bab empat, bab lima. Bab satunya apa tadi? Ya, inilah latar belakang rumusan masalah sampai manfaat penelitian. Oke, bab duanya apa? Teori penelitian terdahulu. Lalu ada apa namanya? Ya, kerangka hipotesis kalau ada. Lalu bab tiganya berisi tentang metode pengumpulan, metodologi penelitian. Nah, bab empatnya baru hasil dan pembahasan. Baru bab limanya kesimpulan dan saran. Ini ya, jadi kenapa Ibu tidak minta kalian tidak memperbolehkan mengambil makalah ya karena berbeda strukturnya. Kalah. Waduh. Waduh. Gimana nih? Oke. Lalu artikel jurnal ini kalau kalian lihat ya, di sini biasanya ada volume teman-teman. Ini ada volumenya nih. Oke. Ada volume, penulisnya lebih dari satu. Ya, ada keywordsnya, ada abstraknya. Harus ada volume ya. Kemudian di sini sectionnya artikel, artikel jurnal ya. Jurnal itu bukunya, artikel itu per halamannya, per judulnya itu artikel jurnal. Ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian mencari di Google, misalnya hanya muncul hanya bab duanya, bab satunya saja, itu kemungkinan kalau tidak skripsi, tesis, dan disertasi, karena itu kan dilindungi dan bukan untuk umum ya. Jadi biasanya harus ada izin ke universitasnya kalau mau mengakses, oke? Ya, skripsi itu untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Ya, ini contohnya. Oke, ya. Biasanya di sini ada keterangannya kok skripsi atau tesis ya. Jadi kalau kalian misalnya cari teori koloid, teori sistem koloid, terus yang muncul hanya bab duanya saja, bisa saja itu kalau tidak makalah, skripsi, tesis atau disertasi. Nah, nanti dalam laporan penelitian mohon untuk tidak menggunakan itu ya. Gunakan saja artikel jurnal.
Nah, biasanya diakses cuma bisa abstrak, daftar pustaka, daftar isi, dan bab satu. Ya kok kalian lihat di sini gambar ya. Gambar 3.3 berarti artinya gambar pada bab 3 urutan ketiga. Oke, coba yang sebelumnya. Oke, gambar pada bab 3 urutan yang kedua. Oke, itu saja. Sekarang kalian akan mengerjakan apa yang sudah ditulis di SLC. Terima kasih.